Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin karamin, para alim, Bapak Kiai, Bunyai, sedaya ingkang rawuh ing menika Masjid Baitur Rahman ingkang kula hormati. Lan ugi seprapat dhateng kula hadirin sedaya Bapak Ibu ingkang kula hormati. Monggo kita tansah puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah salihipun dumateng kita sedaya sehingga sareng-sareng saged rawuh wonten ing Masjid Baitur Rahman ingkang pinunjul menika. Mugia hadir rawuh kita sedaya dadosaken amal ibadah, amal sholih, amal silaturahim yang saged dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kepada sahabat terpatun dumateng muslim kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita sedaya dadosaken yang estu bakal nanti syafaat salam beliau di dunia hadal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang hormati, bareng Allah atur ing mriku kesempatan atas mewakili saking kepengurusan Jamiah Ruqyah Aswaja CRA Ranting Desa Wonorejo sepindah aturaken ageng panuwun lan sugeng rawuh wonten ing acara rutinan malam Selasa Kliwon setiap selama tidak sepisan. Ingkang acara sapunika kagem ngenalaken Jamiah Ruqyah Aswaja wonten ing Ranting Desa Wonorejo. Mugi-mugi rutinan menika saged manfaat dumateng kita sedaya. Ingkang salajengipun monggo sareng-sareng kita nyati ibadah ingkang Allah sebut dipun bika kanthi mujahadah watibul haddad yang samangke badhe dipun terasakaken kanthi ruqyah bersama. Napa dene ingkang sami sampun pernah derek rutinan menika kanthi ruqyah insyaallah sampun sami paham lan pilih enak sing derek paham sedhik kawula badhe ngaturaken pengenalan ruqyah. Bahwa sareng-sareng kita pahami ya, bahwa ruqyah menika sangat kita butuhkan dan ruqyah menika sangat penting. Bahwa kadang bahasa ruqyah niku wong pada wedi krungu bahasa kata-kata ruqyah niku kadang pada wedi. Jare wong ruqyah kuwi kesurupan, ruqyah niku buka aib, ruqyah niku ngumpul-ngumpul, ruqyah niku ngedeni lah harus niku nggih. Insyaallah bahwa di Jamiah Ruqyah Aswaja menika bahwa ruqyah niku adalah ibadah. Sebab apa? Ruqyah kita adalah ibadah sebab di dalamnya adalah kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kita membaca ayat-ayat Allah yang di situ nanti kita bacakan wasilah air. Yang di kemudiannya nanti juga wasilah Al-Quran yang kita bacakan kepada air, nanti kita mohon berdoa agar air itu menjadi obat. Obat apa? Obat segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Sebab normali kita sebagai manusia hidup di dunia itu pasti banyak sekali dosa dan kesalahan. Dan di sisi lain pun banyak penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Secara garis besar penyakit ada dua macam, yaitu satu penyakit medis dan penyakit non medis. Dan yakin dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak sekali penyakit-penyakit itu merupakan orang dirasa, orang rumangsa dan penyakit medis ini merokok.
Penyakit medis adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan virus, bakteri ataupun kuman yang ada dalam tubuh kita. Nah, apa iya apa ana virusnya, ana bakterinya? Insya Allah semua makhluk hidup kalau kita makan sehari-hari ya, itu pasti ada virus, bakteri dan kuman yang ada dalam tubuh kita. Nyatanya kita makan apa baik dimakan, minum ya apa baik supaya selegi, sing sepet sing kecut biar kita makan. Dan memang tubuh kita pun membutuhkan itu. Tapi kadang karena makanan yang berlebihan itu pun dapat menimbulkan penyakit medis. Sebab penyakit medis itu ya soal mungkin menungso orang bakteri yang jelek apa ya sebab nyatanya kadang kita makan juga warna yang putih, kita makan nopo malih kadang warna hijau bodong-bodongan, tapi nyatanya kadang espes warna kuning. Dan berarti dalam tubuh kita kan banyak bakteri ya, banyak bakteri yang mengolah makanan kita sehingga berubah warna dan sebagainya. Tapi kadang karena berlebih itu pun jadi penyakit. Nyatanya kadang sering larutan, berarti penyakit bakteri virus mengumpul di lambung kita, jadinya asam lambung. Kadang juga berlebih di punggung. Kadang rasanya apa terus niku nggih. Cara medisnya kan diarani kolesterol. Dan terus kadang kali lendir-lendir niku menggumpal di saluran darah, nang kitok, nang sirah dan sebagainya. Akhirnya terjadi penyempitan pembuluh darah. Akhirnya jadi migrain dan ego, darah tinggi, darah rendah dan sebagainya. Kadang urat-urat pada gumpal, lendir-lendir itu, virus bakteri itu pun jadi jenenge asam urat. Normal jenis penyakit sedikit ya, dan itu tersebab yakin bahwa kita sehari-hari banyak sekali penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan terus kedua nopo penyakit non medis. Ini kadang kadang pada bukti ya, yang nama-nama di dunia, yang kadang nama-nama orang. Nah ini, padahal penyakit non medis itu pun banyak sekali jenisnya. Ada disukai, makhluk goib. Memang penyakit non medis itu penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk goib. Dan kita tuh harus yakin juga bahwa kita hidup sehari-hari, apalagi kita niat beribadah kepada Allah, pasti selalu diganggu oleh bangsa yang tidak kasat mata, yaitu bangsa goib, jin, setan, iblis dan sebagainya. Sebab memang kita ketika beribadah pun kita selalu diganggu oleh mereka. Dan kita tidak penting mengetahui penyakit-penyakit non medis yang ada dalam tubuh kita. Yang jelas mau mengibadah mesti diganggu bangsa goib. Nyata kadang kepengen wudhu yang malas-malasan, dan sholat yang malas-malasan. Dan terus kadang ketika sholat pun terutama yang derekan sering lupa rakaat sholat, itu pun penyakit. Sebab memang jin setan selalu mengganggu kita itu seperti itu. Dan terus kadang penyakit non medis itu ya, itu nggak penting kita asal usulnya dari mana atau bagaimana, yang penting kadang cuma kita bisa merasakan ciri-ciri penyakit non medis, yaitu kadang mudah terasa berat, sering pusing mendadak, nanti selalu was-was, mudah emosi, mudah sedih berlebihan, mulai terasa panas dan yang lain-lainnya lagi, masih banyak lagi ciri-ciri penyakit non medis. Dan kadang antara penyakit medis dan non medis itu pun saling berkaitan. Sebab dalam ciri-ciri penyakit non medis dan penyakit medis itu memang hampir sama. Contoh misal, sering pusing mendadak, bisa jadi awal itu penyakit non medis, tapi karena berlama jadinya migrain, vertigo dan sebagainya. Dan terus kadang pundak berat, yang mungkin secara medisnya itu kolesterol, pundak kapok,
pun berumurnya medis, kadang juga penyakit non medis, terus asam lambung, dan terus kadang yang lain-lainnya itu berarti antara penyakit non medis dan penyakit medis itu saling berkaitan. Tapi kadang ya kita punya keluhan apa ketika kita berobat ke medis tidak bisa dideteksi dengan alat-alat medis. Ternyata itu penyakit non medis. Dan pengobatan secara ruqyah itu kan kita nanti setelah membaca ayat Allah kita berdoa bersama. Ya Allah, apapun penyakit yang ada dalam tubuh hamba, entah itu penyakit medis ataupun non medis, ya Allah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan hamba. Nah, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, keluarkan dan sembuhkan, seperti itu. Nah, setelah itu nanti dipandu bacaannya, main kompak, main bareng, dan terus kadang kan ibu pada waktu di mau bebannya apa orang pilih-pilih ya, dan itu. Dan intinya kita nggak perlu takut. Kadang memang secara prosesi, ya, itu banyak kita kebanyakan reaksi itu muntah, reaksi itu pada muntah. Dan secara proses keluarnya penyakit itu pun kita yang penting dasarnya ikhlas. Sebab di JRA itu apapun penyakitnya resep solusinya, seperti itu. Jadi kan memang metu orang kita nanti isyarat buka mulut lebar-lebar. Kenapa kok hal seperti itu? Memang secara logika pun seperti itu. Memang penyakit bisanya masuk ke tubuh kita kadang paling mudah juga lewat mulut, dan keluar pun paling mudah juga lewat mulut. Makanya bukan tubuh orang untuk amalnya seperti kita isyarat buka mulut ada resep. Dan bentuk penyakit itu pun bermacam-macam. Bisa bentuk lendir, bisa bentuk cair, kadang bisa bentuk angin, kadang bentuk suara. Nah ini, jadi jangan heran ketika nanti kita buka mulut, pokoknya apa yang berbentuk yakin itu adalah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kita dasarnya adalah iman dan ikhlas. Sebab kita berdoa yakin juga diijabah oleh Allah, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan jenazah sini orang masih sedang sedang pilih-pilih ya, tapi bisa jadi nanti dalam seketika ilmu apa pilih. Berarti penyakit kita keluar lewat itu. Kadang orang pilih apa yang namanya kok biasa meripatnya obvious, waktu udah mata. Berarti penyakit kita keluar lewat mata. Dan kadang tidak menutup kemungkinan orang utang, orang apa, orang nangis, orang berat, tapi untuk itu kita obvious. Nah berarti itu penyakit kita keluar lewat pori-pori, seperti itu. Jadi ketika nanti sudah diminum airnya, kita yang penting isyarat buka mulut, ikhlaskan apapun yang mau keluar, kita ikhlas. Kadang si buka mulut orang apa-apa pun harus masuk ya, berarti itu keluarnya penyakit lewat angin. Nah seperti itu. Dan kadang orang kemudian orang itu pun kita pun jangan berkecil hati dan sebagainya. Tapi kalau ada reaksi apapun kita dasarnya harus ikhlas. Dan ketika tidak ada reaksi apapun ya tidak masalah. Sebab berobat dengan Al-Quran, ruqyah yang kita harapkan adalah kesembuhan, bukan reaksi. Nah seperti itu. Jadi bagaimana sih takut dan yang diruqyah orang apa-apa ya, orang utang orang apa. Nah itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah yang kita harapkan adalah kesembuhan, bukan reaksi. Tapi ketika ada reaksi kita ikhlas, seperti itu prinsip dasar berobat dengan Al-Quran. Ketika ada reaksi kita ikhlaskan semua, untuk angin apa suara nangis dan sebagainya, ikhlaskan saja, jangan ditahan. Tapi ketika tidak ada reaksi, ya kita tidak perlu paksakan. Bukan reaksi orang yang kita harapkan adalah kesembuhan, seperti itu.
Jadi prosesnya nanti kita doa bersama dan bacaan kompak bareng. Nanti ada yang maju di depan, ya biasa sholawat dulu, terus Al-Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Alaq, Anas, seperti itu. Tapi nanti ada yang diulang-ulang di tengah-tengah ayat. Contoh misal Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang. Ngikuti saja, orang perlu dihitungi, orang masalah orang perlu dihitung. Atau masih nama itu baca. Nanti di Al-Falaq, Anas juga ada ayat yang diulang, kita mengikuti. Dan terus setelah Anas nanti berdoa. Nanti doanya juga dipandu, tinggal ikuti. Seperti tadi. Apapun penyakit, ya Allah, keluarkan sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dan terus nanti ditutup dengan Yasin ayat terakhir, 2 ayat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Seperti itu nanti. Setelah itu baru ditiup airnya dan terus dihirup lewat hidung, buang lewat mulut, uapnya. Seperti itu. Dan setelah itu minum airnya habiskan. Minum airnya habiskan. Setelah habis gerakan gelasnya, cekel kreseke, penduduk buka mulut, ikhlaskan. Seperti itu trompet. Jadi caranya pakai bajunya jangan dicopek kawan itu. Dicopek tutup plastiknya dulu, diminum seperti orang bisa merasa keluarga. Kalau mau persiapan bahasa orang-orang, monggo bajunya dicopek tutup, diminum seperti orang pas setengah di orang lama. Kalau botol terus mau ketelan. Terus makanya sisanya kita bacakan doa bersama untuk wasilah menjadi obat bagi tubuh kita. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Kalau Bapak sebelum prosesi. Nah terus nanti sebelum itu nanti kita ya ini ada isyarat, ya isyarat. Niku bajunya jenengan setelah diminum itu dicampuri serbuk bidara. Itu pun bukan apa-apa, maksudnya serbuk bidara itu adalah daun serbuk bidara. Itu pun bagi terapi penyakit medis itu pun sangat bermanfaat. Dan bagi penyakit medis serbuk bidara itu pun sangat bermanfaat. Jadi untuk terapi asam lambung, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya itu pun bisa. Ya kasih pada dua witnya dulu malah pada di TB, ya, mau ilmuwan herbal sehari itu pun bagus. Serbuk itu dan bidara itu. Jadi ya sudah dijanjikan serbuk, dibikin teh, ya seperti sini bukan apa-apa. Dan untuk isyarat kita doanya bisa nyambung kepada Allah. Nanti kita isyarat dari awal sampai akhir mata terpejam untuk bantu kekhusyukan kita dalam berdoa. Jadi dari awal selalu dulu nanti sampai akhir prosesi jangan buka mata dulu ketika belum ada komando. Termasuk nanti itu minum airnya bisa rampung, teh beredakan lalu gelasnya. Dan kami kreseknya juga orang. Dan setelah itu buka mulut lebar-lebar seperti itu. Jadi rukyah itu adalah kesembuhan, bukan reaksi yang berlebihan, apalagi kesurupan seperti itu, ya. Sebab kalau kesurupan itu tidak baik, ya. Tapi nyatanya apa yang pada kesurupan, ya. Kadang misalnya maghrib serenge terkenal esinang darah, esinang sawah, esinang karangan, dan itu jenenge kesurupan. Dan kemudian itu bukan kesurupan, ya, tapi adalah kesembuhan.
dicoklek kabeh blase tutupe tambahin campuran serbuk. Nah terus sampai proses ini nggih, gelas dipegang dengan tangan kanan di atas. Gelas dipegang dengan tangan kanan di atas. Nah terus tangan kiri nyangga nang sore. Tangan kanan sedikit menutup di atas. Tangan kanan tutup di atas tapi ada lubangnya. Tangan kiri nyangga oleh boten kokol boten jalan. Nah terus nanti ditempelkan ke jantung masing-masing, lalu ke jangka mata, baru berdoa. Sambung ya, monggo sareng-sareng kita niati ibadah pada Allah, baca ayat-ayat Allah yang selanjutnya untuk mohon kesembuhan segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita, entah itu penyakit medis ataupun penyakit non medis. Dari saja kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, yang selanjutnya proses ruqyah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Ahmadi. Dari saya, akhiran Allahumma qina